Selamat datang di ujung bumi. Tempat daratan terasa sangat terpencil sekaligus penuh misteri. Inilah Chukotka, wilayah paling timur laut dari negara Rusia, pada sebuah bangsa dengan ikatan komunitas yang sangat kuat. Berbagai tradisi tua masih terikat begitu erat. Salah satu kebiasaan unik melibatkan suami yang mengizinkan istri mereka untuk menyambut serta memberikan keramahan kepada pendatang asing hingga menginap. Sebuah adat yang memicu rasa penasaran, sekaligus perbincangan hangat. Sebagai negara terbesar di dunia yang membentang lebih dari 17 juta kilometer persegi, Rusia memiliki beberapa kawasan paling terisolasi dan misterius di planet ini. Salah satunya adalah Chukotka, wilayah terpencil yang menarik perhatian banyak pihak, termasuk Presiden Vladimir Putin yang pernah menyatakan bahwa masa depan Rusia ada di sini. Daerah ini tidak hanya berlimpah sumber daya alam seperti emas, tetapi juga menjadi rumah bagi suku-suku unik dengan kebudayaan yang sangat khas. Mari ikuti perjalanan kami dalam menyingkap 15 fakta paling unik mengenai wilayah Chukotka. Sebelum masuk ke dalam pembahasan utama, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda semua. Dari manakah asal Anda? Apakah Anda pernah berkunjung ke Chukotka? Hal apa yang paling berkesan bagi Anda tentang wilayah ini? Apakah iklimnya, pemandangan alamnya, cadangan emasnya yang melimpah, atau tradisi unik para wanita di sana? Silakan tuliskan jawaban Anda pada kolom komentar di bawah. Mari melangkah ke dunia Chukotka yang memikat di Rusia. Tempat rumah tenda unika bernama Yaranga berdiri sebagai bukti kecerdasan serta ketahanan manusia. Yaranga bukan sekadar tempat tinggal biasa, melainkan sebuah karya rekayasa yang luar biasa. Bangunan ini dirancang khusus untuk menghadapi cuaca lingkaran Arktik yang sangat ekstrem. Bayangkan sebuah kediaman yang dirangkai dari tiang kayu kokoh atau tulang paus raksasa, lalu diselimuti kulit rusa kutub yang tebal atau kain terpal yang kuat. Bentuk Yaranga yang bulat atau elips merupakan ide cerdas untuk meratakan beban salju yang berat sekaligus memudahkan proses bongkar pasang. Sangat cocok bagi pola hidup nomaden suku Chukchi. Pada bagian dalam, hunian ini diatur dengan sangat rapi dan nyaman. Area tidur, tempat memasak, serta ruang penyimpanan ditata secara cermat, lengkap dengan dipan tinggi berselimut bulu lembut untuk beristirahat. Meskipun arus modernisasi dan tantangan perubahan iklim terus menerjang, Yaranga tetapi menjadi simbol kuat warisan budaya Chukchi yang selalu hadir dalam berbagai upacara adat maupun peragaan budaya. Walaupun saat ini banyak masyarakat Chukchi telah berpindah ke rumah kayu bersatu lantai atau gedung apartemen tua, semangat dari Yaranga tidak pernah padam. Rumah tradisional ini lebih dari sekadar tempat berteduh, melainkan simbol kebanggaan atas identitas kebudayaan mereka. Pada tahun 2024, diperkirakan sekitar 50% penduduk pedesaan Chukotka masih menjalankan aktivitas beternak rusa kutub secara tradisional dan sering memanfaatkan Yaranga selama masa migrasi. Kebiasaan yang terus bertahan ini memperlihatkan perpaduan harmonis antara tradisi leluhur dan pola hidup modern pada masyarakat Chukchi. Namun, kekayaan Chukotka tidak hanya terbatas pada warisan kebudayaan serta gaya hidup tradisionalnya saja. Tepat di bawah permukaan tanahnya yang membeku, tersimpan jenis kekayaan lain yang berhasil menyedot perhatian dunia, yaitu emas. Perkiraan nilai cadangan emas di wilayah ini mencapai angka triliunan dolar. Bayangkan betapa fantastisnya angka tersebut. Chukotka yang sering dijuluki sebagai sabuk emas Rusia diperkirakan menyimpan hingga 2000 ton emas. Anda tidak salah dengar, 2000 ton. Di antara sekian banyak lokasi penambangan, tambang kol menjadi yang menonjol sebagai tambang emas terbesar ketiga di Rusia dengan potensi cadangan sekitar 4.500 ton. Itu merupakan jumlah emas yang sangat luar biasa untuk ditambang. Para ahli geologi bahkan meyakini masih banyak lokasi tambang lain yang belum terkonfirmasi, menjanjikan masa depan yang sangat cerah bagi industri pertambangan Chukotka. Pemerintah Rusia memberikan dukungan penuh terhadap potensi besar ini. Mereka telah mengeluarkan berbagai regulasi yang memudahkan masuknya investasi pertambangan di Chukotka. Selain itu, pembangunan fasilitas pendukung seperti jalan raya, pelabuhan laut, hingga bandara terus ditingkatkan untuk mempermudah distribusi biji emas. Seiring melonjaknya harga emas dunia, aktivitas pertambangan di Chukotka benar-benar menjadi sumber keuntungan yang sangat besar. Perusahaan besar di bidang pertambangan seperti Kinross Gold, Podius Gold, serta Highland Gold Mining telah mulai menanamkan modal mereka dalam perburuan emas di daerah dingin ini. Pemerintah Rusia memasang target tinggi untuk menjadikan Chukotka sebagai pusat pertambangan emas terbesar di dunia dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Meski demikian,
Perjalanan ini tidak sepenuhnya tanpa kendala. Kondisi cuaca ekstrem dengan musim dingin yang sangat panjang menjadi tantangan berat bagi proses operasional tambang. Biaya pengiriman biji emas dari daerah terpencil ini juga tidak murah. Walaupun ada berbagai hambatan tersebut, potensi emas di Chukotka tetapi sangat raksasa dan terus menarik minat dari berbagai belahan dunia. Di kawasan Chukotka saat ini, pemandangan wanita Eskimo yang dihiasi tato tradisional sudah semakin langka. Sekitar 50 hingga 70 tahun lalu, tato merupakan simbol kecantikan dan kebahagiaan keluarga yang sangat dihargai. Berdasarkan catatan antropolog Sergei Rudenko dalam karyanya yang berjudul Tato Eskimo Asia pada tahun 1945, mayoritas wanita memiliki tato pada tubuh dan wajah mereka yang membuat mereka terlihat sangat menawan bagi para pria. Anak perempuan biasanya dilukis dengan tato sebelum menikah, sebab cukup sulit menemukan pasangan yang baik tanpa hiasan tubuh tersebut. Prosedur pembuatan tato ini memang terasa menyakitkan karena menggunakan benang berbalut jelaga yang disusupkan ke bawah kulit. Namun para wanita tetapi menjalankannya demi sebuah kecantikan. Wanita Eskimo di Chukotka umumnya memiliki garis-garis tato di bagian dagu, dahi, serta pipi. Dengan bentuk yang lebih rumit seperti pola oval, ekor paus berbentuk V, dan trisula. Saat ini, tato tradisional tersebut lebih sering dijumpai pada wanita lanjut usia di beberapa sudut Chukotka karena generasi muda tidak lagi meneruskan adat lama ini dan lebih memilih gaya tato modern sesuai tren anak muda dunia. Pergeseran minat gaya tato di kalangan wanita muda Eskimo ini sejajar dengan perkembangan tren global. Sebagai contoh, hasil survei tahun 2023 dari Pew Research Center menunjukkan bahwa 72% milenial dan generasi Z di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu tato dengan pilihan desain yang lebih kekinian. Bagaimana pendapat Anda mengenai perubahan kebiasaan ini? Apakah Anda lebih menyukai desain tato tradisional atau motif modern? Tuliskan pandangan Anda pada kolom komentar di bawah. Para wanita dari komunitas ini sejak dahulu kala biasa menghias diri mereka menggunakan tindik pada area hidung, bibi, hingga pipi. Salah satu jenis perhiasan yang sangat unik dikenal dengan nama lebret, yang dirancang menggunakan bahan tulang hewan serta batu. Pada tahun 2016, seorang arkeolog bernama Danila Lenko menemukan benda bersejarah di kawasan Timir, yaitu dua ukiran batu kecil berbentuk kucing yang dahulu difungsikan sebagai hiasan pipi dan bibir. Temuan serupa juga didapatkan di wilayah Kamchatka, membuktikan betapa meluasnya tradisi perhiasan ini. Pada awal abad ke-20, banyak pendatang yang mencatat kebiasaan khas wanita Eskimo yang mengenakan penutup kepala dari bulu mamut atau anjing laut, memperlihatkan kecerdasan serta keahlian mereka dalam memanfaatkan bahan yang ada di sekitarnya. Kondisi alam yang terjal di kawasan utara memberi pengaruh besar pada kehidupan masyarakat Eskimo, terutama dalam sudut pandang mereka terhadap kaum wanita. Pria Eskimo di wilayah Asia maupun Amerika sejak lama memilih wanita yang tangguh serta memiliki daya tahan tinggi sebagai pendamping hidup. Para wanita ini sering digambarkan dalam cerita rakyat Eskimo sebagai sosok yang sanggup melakukan hal luar biasa, seperti menarik kereta salju dengan satu tangan, memegang tombak, hingga berburu beruang kutub dan anjing laut. Tersembunyi di kawasan Arktik, Chukotka memiliki sebuah kebiasaan yang mungkin terdengar mengejutkan bagi Anda, yaitu wanita Eskimo yang dapat tidur bersama pendatang asing atas izin dari suami mereka sebagai bentuk penghormatan tamu. Adat kuno ini berakar sangat dalam pada norma budaya serta kerasnya kenyataan hidup di alam Arktik. Para wanita Eskimo di Chukotka sangat dikenal atas daya tahan serta kesehatan fisik mereka yang kuat, sehingga sering menjadi penopang utama ekonomi keluarga. Kaum pria sangat menghormati wanita mereka dan memandang mereka sebagai pasangan yang tangguh serta terampil. Hal itulah yang membuat pernikahan antar suku menjadi sangat jarang terjadi. Selama musim dingin panjang yang dapat berlangsung hingga 8 bulan, dinamika hubungan ini menjadi sangat penting. Kebiasaan wanita yang menginap bersama tamu asing dilakukan bukan atas dasar hasrat, melainkan karena dorongan kondisi alam yang sangat ekstrem. Para wanita ini umumnya melahirkan banyak anak. Meskipun sayangnya, tidak semua bayi sanggup bertahan hidup di tengah lingkungan yang keras. Saling berbagi istri di antara sesama pria Eskimo bukanlah hal yang asing. Dalam sejarah mereka, praktik penitipan istri jangka pendek pernah dilakukan, yaitu ketika seorang pria yang hendak pergi berburu akan membawa istri yang dipercayakan kepadanya selama masa perjalanan. Berbagi istri dianggap sebagai tanda penghormatan tinggi, dan penolakan terhadap tawaran ini dianggap tidak menghargai suami beserta keluarganya. Para janda sangat dianjurkan untuk menerima tamu asing, dan jika mereka sampai hamil, seluruh warga desa akan menyambutnya dengan gembira.
Kebiasaan ini membantu mengurangi risiko masalah pada komunitas yang terisolasi, seperti gangguan kesehatan, akibat perkawinan sedarah, serta kesulitan merawat anak di tengah kondisi lingkungan yang sangat berat. Masyarakat Eskimo memiliki pandangan yang sangat terbuka terhadap hubungan intim, di mana wanita dari segala usia, status sosial, maupun penampilan fisik selalu mendapatkan rasa kasih dan kekaguman. Konsep keperawanan tidak dikenal dalam budaya mereka. Seorang wanita yang belum pernah berhubungan hanya dianggap belum bertemu dengan pria. Semakin banyak anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, akan semakin besar pula rasa sukacita bagi seluruh warga. Lantas, hal apa yang membuat para pria Eskimo begitu bangga atas wanita mereka hingga rela membaginya dengan para tamu? Wanita Eskimo umumnya memiliki bentuk tubuh yang lebih berisi dengan lapisan lemak tubuh yang lebih tebal sebagai pelindung alami dari cuaca dingin. Bentuk mata mereka yang sipit melindungi penglihatan dari pantulan salju serta sinar matahari yang terik. Sementara warna kulit mereka yang berkisar antara coklat muda hingga sedang memberikan perlindungan alami di alam Arktik. Bertahan hidup di lingkungan sekeras ini membentuk rasa kebersamaan dan sikap saling mendukung yang sangat kuat. Pola hidup mereka yang menyatu dengan alam mencakup kegiatan menangkap ikan, berburu, serta membuat kerajinan tangan. Meski demikian, pengaruh zaman modern juga mulai masuk ke dalam keseharian mereka, menciptakan perpaduan antara tradisi lama dan pola hidup masa kini. Fakta berikutnya dipastikan akan membuat Anda merasa terkejut. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ada satu permintaan singkat selama 10 detik untuk Anda semua. Jika Anda menyukai konten ini, mohon tekan tombol bel langganan. Dukungan tersebut sangat berarti bagi perkembangan kanal ini. Sebagai gantinya, kami berjanji akan terus menyajikan tayangan yang jauh lebih berkualitas untuk Anda. Setuju? Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah komunitas mampu berkembang di wilayah dengan iklim paling ekstrem di dunia? Mari bersama kami menelusuri kehidupan luar biasa dari suku Chukchi. Masyarakat menakjubkan yang dikenal dengan julukan Loreti atau orang-orang jujur ini memiliki perjalanan sejarah serta kebudayaan yang akan membuat Anda kagum sekaligus terinspirasi di masa ketika banyak suku asli wilayah Siberia berhasil ditaklukkan oleh kekuatan militer pada abad ke-11. Suku Chukchi tetapi berdiri teguh dan independen. Baru pada sekitar tahun 1930-an, mereka mulai bergabung dalam kelompok ekonomi bentukan pemerintah, sebuah perubahan yang membawa dampak besar bagi tata cara hidup tradisional mereka. Masyarakat Chukchi mendiami wilayah Chukotka, kawasan dengan jumlah penduduk paling sedikit di Rusia. Daerah terpencil ini mulai ditinggali oleh suku-suku nomaden pada abad ke-16 yang menggembala rusa kutub di padang tundra yang luas. Seiring berjalannya waktu, suku Chukchi mampu menyesuaikan diri dengan wilayah pesisir dan berkembang menjadi nelayan yang andal. Jika Anda berkunjung ke Chukotka pada musim gugur, Anda dapat menyaksikan pasar yang ramai tempat warga lokal menukarkan hasil laut serta rumput laut dengan barang-barang dari daratan, utama seperti mantel bulu, sosis, dan sayuran segar. Di tengah cuaca yang sangat dingin, komunitas Chukchi bertahan hidup atas dasar saling bantu serta sikap ramah yang sangat tinggi yang dikenal dengan istilah kunangga. Warga asli Chukchi mencakup sekitar seperempat dari total penduduk Chukotka, sedangkan sisanya merupakan pendatang yang telah menyesuaikan diri dengan pola hidup yang berat. Namun berkesan ini, di tempat ini, kemurahan hati bukan sekadar sifat yang baik, melainkan sebuah syarat utama untuk dapat bertahan hidup. Bayangkan ketika Anda tiba di sebuah daerah terpencil, lalu disambut dengan hangat, diberi hidangan, tempat bernaung, serta kenyamanan tanpa ragu rampi ragu. Chukotka. Tradisi menerima tamu merupakan hal yang sangat penting untuk bertahan di tengah lingkungan yang terisolasi dan keras. Dalam kebudayaan Chukchi, menolak tamu atau enggan memberikan bantuan adalah hal yang tidak masuk akal. Setiap orang sangat dihargai dan dirawat dengan baik. Sifat dermawan yang tertanam kuat ini juga diwujudkan dalam merawat anak-anak yatim, para janda, serta warga yang kekurangan, di mana sikap pelit dan mementingkan diri sendiri menjadi watak yang paling tidak disukai. Ketahanan serta rasa kesetia kawanan suku Chukchi benar-benar memberi inspirasi, memperlihatkan sebuah komunitas di mana kebaikan dan kerjasama menjadi pijakan yang paling utama. Chukotka merupakan permata tersembunyi milik Rusia yang berada di ujung dunia. Wilayah paling timur ini menyajikan keindahan alam yang memukau serta ketenangan yang sangat dalam, berpadu dengan kawasan tambang emas yang luas serta kebudayaan suku asli yang sangat kaya. Tidak mengherankan jika Presiden Putin pernah menegaskan bahwa masa depan bangsa Rusia ada di kawasan ini. Bayangkan sebuah daratan yang membentang lebih dari 700.000 km persegi, namun hanya dihuni oleh sekitar 50.000 jiwa yang sangat tangguh. Chukotka berbatasan langsung dengan Republik Sakha, wilayah Magadan, serta Kamchatka Krai. Menariknya, warga setempat dapat bepergian tanpa visa menuju Alaska yang hanya berjarak 53 mil di seberang Selat Bering. Bontang alamnya dihiasi oleh dataran tinggi yang terjal,
puncak gunung yang menjulang, serta padang tundra yang seolah tanpa batas. Musim dingin berlangsung selama 10 bulan, sementara musim panas hadir secara singkat namun sangat hidup. Sungai dan danau menjadi sumber kehidupan utama bagi para penghuninya. Sedangkan keanekaragaman, tumbuhan serta satwa semakin menambah daya tarik Chukotka. Kehidupan sosial di sini diwarnai oleh kehadiran suku Rusia, Chukchi, Ivan, Yukahir, dan Koryak, yang masing-masing membawa keunikan bahasa, pakaian adat, makanan khas, serta tradisi tersendiri. Para wisatawan dapat merasakan langsung kemeriahan festival tradisional serta menikmati sajian kuliner khas suku asli. Pemandangan alamnya diwarnai oleh hutan-hutan yang jarang serta tumbuhan khas tundra seperti lumut kerak, dan semak buah beri. Bunga cranberry menjadi simbol keindahan bagi daratan yang tangguh ini. Iklim di Chukotka yang dipengaruhi oleh dua samudra sering ditandai dengan badai salju serta masa panjang tanpa sinar matahari. Para penghuni pertama, yaitu para pemburu Paleo-Siberia dari Asia Tenggara dan Timur, telah meletakkan dasar tradisi budaya yang kuat dan tetap bertahan hingga kini, meski sempat mengalami perubahan di era Uni Soviet. Dengan potensi yang sangat besar bagi pengembangan wisata alam dan petualangan, Chukotka menjadi tempat perlindungan bagi berbagai satwa langka seperti beruang kutub, rusa kutub, rubah arktik, serta anjing laut. Roda ekonomi lokal juga semakin bergairah berkat investasi mantan gubernur Roman Abramovich pada sektor fasilitas umum, pendidikan, serta pemukiman warga. Namun bagaimana rasanya tinggal di lingkungan seluar biasa ini setiap harinya? Bayangkan hidup di sebuah daerah di mana suhu udara dapat merosot hingga 50 derajat di bawah 0 Fahrenheit. Inilah kenyataan harian yang harus dihadapi oleh masyarakat Chukchi. Untuk mencapai Anadyr, pusat pemerintahan Chukotka, Anda harus menempuh penerbangan hampir 4.000 mil dari Moskow. Musim dingin di sini terasa sangat kejam hingga hampir tidak ada orang yang berani berkunjung. Dengan suhu yang anjlok ke angka minus 50, tiba di cuaca dingin yang mematikan. Orang-orang Chukchi tergolong sebagai salah satu warga paling ramah yang pernah Anda temui. Mereka menyebut diri mereka sebagai manusia sejati, serta menjauhi siapa saja yang enggan menolong lansia, anak yatim, para janda, atau warga miskin. Sayangnya, lingkungan alam yang sangat keras membuat angka harapan hidup mereka cukup pendek, yaitu hanya sekitar 45 tahun. Masyarakat Chukotka lebih menyukai bahan-bahan alami untuk pakaian mereka, seperti kaos turtleneck berbahan katun, sweater wool, topi bulu, serta mantel bulu panjang berpenutup kepala. Pada kondisi yang sedikit lebih hangat, sekitar minus 30 derajat, mereka beralih memakai perlengkapan ski. Bahkan para pelajar yang menantang cuaca dingin kerap melangkah tanpa menggunakan topi maupun sepatu boot setinggi mata kaki. Musim panas yang berlangsung singkat memberikan sedikit kehangatan dengan suhu yang terkadang menyentuh angka 10 derajat Celcius atau 50 derajat Fahrenheit, membuat lapisan tanah beku mencair untuk sementara waktu. Dengan curah hujan tahunan yang sangat rendah dan didominasi salju, Chukotka tetapi menjadi kawasan yang tandus, terpencil, serta penuh tantangan untuk ditinggali. Menjalani hidup di Chukotka, Rusia, sebagai seorang lajang menawarkan gaya hidup yang relatif terjangkau dengan kisaran pengeluaran bulanan antara 1.500 hingga 1.800 dolar, tergantung pada pola hidup serta lokasi tempat tinggal Anda. Biaya sewa hunian di Chukotka sangat bervariasi. Sebagai contoh, sebuah apartemen berfurnitur lengkap seluas 85 meter persegi di kawasan kelas atas dapat memakan biaya sekitar 1.158 dolar per bulan. Di pemukiman yang lebih umum, harganya turun menjadi sekitar 672 dolar. Jika Anda lebih menyukai hunian yang lebih ringkas, studio seluas 45 meter persegi di area mahal berkisar 606 dolar. Sedangkan di daerah yang lebih murah sekitar 371 dolar, biaya fasilitas umum terbilang cukup terjangkau. Untuk dua orang yang tinggal di apartemen seluas 85 meter persegi, pengeluaran bulanan untuk pemanas ruangan, listrik, gas, serta air mencapai sekitar 93 dolar. Bagi seorang lajang di studio seluas 45 meter persegi, biaya ini berada di kisaran 56 dolar setiap bulannya. Bahan makanan di Chukotka dipatok dengan harga yang cukup masuk akal. Sebagai contoh, 1 liter susu dijual sekitar 96 sen, dan 1 lusin telur berharga sekitar 1 dolar 56 sen. Fasilitas transportasi umum sangat terjangkau, di mana tiket bulanan dijual sekitar 23 dolar. Jika Anda mengendarai kendaraan pribadi, harga bahan bakar berada di kisaran 60 sen per liter. Layanan kesehatan di Chukotka sangat mudah diakses serta ramah di kantong.
Sesi konsultasi singkat dengan dokter swasta membutuhkan biaya sekitar $23. Sementara satu kotak obat antibiotik isi 12 dosis dijual sekitar $7. Aktivitas rekreasi juga ditawarkan dengan harga yang sedang. Menikmati santap malam sederhana untuk 2 orang membutuhkan biaya sekitar $20. 2 tiket bioskop sekitar $9. Dan iuran keanggotaan pusat kebugaran bulanan berada di angka $54. Kehidupan di Chukotka tidak hanya terjangkau tetapi juga menyajikan pola hidup yang seimbang dengan fasilitas yang mudah dijangkau serta beragam pilihan hiburan. Baik Anda sedang berencana untuk pindah ke sana maupun sekadar penasaran dengan kehidupan di salah satu daerah unik di Rusia. Chukotka menawarkan perpaduan menarik antara keterjangkauan biaya dan kualitas hidup. Di tengah derasnya arus kehidupan modern, masyarakat Chukchi berdiri teguh sebagai bukti keindahan dari sebuah tradisi, tata cara hidup, kepercayaan, serta ritual mereka yang berakar kuat memperlihatkan hubungan yang sangat dalam dengan alam yang selalu memikat rasa ingin tahu siapapun. Dongeng rakyat suku Chukchi yang diwariskan secara turun-temurun menggambarkan keharmonisan antara manusia dan satwa secara memukau. Bayangkan kisah-kisah di mana rusa kutub secara sukarela mengorbankan diri demi kebaikan manusia, atau seorang pria yang menyelamatkan 2 anak anjing yang hampir mati, memperlihatkan ikatan spiritual yang sangat kuat antara suku Chukchi dan alam sekitar. Cerita-cerita indah ini memberi sifat-sifat manusia pada hewan, mencerminkan spiritualitas unik serta rasa hormat mereka terhadap seluruh makhluk hidup. Keindahan seni suku Chukchi terpancar melalui ukiran indah dari bahan tulang, taring, serta kulit rusa kutub. Karya-karya rumit ini menceritakan kisah kehidupan sehari-hari dan mitologi, di mana ukiran taring secara memikat menggambarkan kekayaan cerita rakyat mereka. Abad ke-17 menjadi saksi kebangkitan seni ukir tulang sebagai bentuk karya penting yang menjaga inti kebudayaan Chukchi. Setiap karya, baik berupa patung maupun perabot rumah tangga, menjadi bukti keahlian serta kreativitas mereka yang tidak tandingannya. Warisan kebudayaan Chukchi terasa hidup melalui berbagai festival serta ritual meriah yang mengisi perjalanan tahun mereka. Salah satu perayaan tersebut adalah festival 3 hari yang diwarnai dentuman irama gendang tanpa henti untuk menghormati keberadaan rusa kutub. Bulan Maret menjadi penanda festival penghormatan bagi matahari, sedangkan bulan Juni menghadirkan perayaan penuh sukacita untuk para leluhur. Melalui tarian yang penuh semangat serta nyanyian yang mendalam, masyarakat Chukchi mengekspresikan rasa persatuan, kebanggaan, dan identitas budaya mereka. Tinggal di lingkungan yang keras tidak padamkan semangat ceria suku Chukchi. Mereka menghadapi kematian dengan penuh keberanian. Dan dalam beberapa kesempatan, para lansia memilih kematian secara sukarela agar tidak menjadi beban bagi keluarga mereka. Sangat terkenal atas keramahan serta kebaikan hatinya, suku Chukchi selalu siap ulurkan tangan untuk membantu, terutama bagi para lansia, anak-anak, dan warga yang kurang beruntung. Masyarakat Chukchi sangat menjaga dan merawat unsur-unsur tradisional seperti bahasa, pakaian adat, sajian kulaina, musik, seni, serta sistem kepercayaan. Kebanggaan budaya ini menjadi sumber kekuatan mereka, membantu mereka melewati berbagai tantangan serta menginspirasi generasi penerus untuk terus menjaga identitas budaya yang unik ini. Bahasa merupakan pilar utama dalam kebudayaan Chukchi. Mereka sangat bangga menggunakan bahasa ibu dalam percakapan sehari-hari, upacara adat, hingga dalam mendidik anak-anak mereka. Selain bahasa daerah, mereka juga belajar membaca dan menulis dalam bahasa Rusia, menghubungkan warisan budaya mereka yang kaya dengan dunia komunikasi modern. Pakaian adat Chukchi yang dibuat dari kulit rusa kutub, kulit anjing laut, serta bahan alami lainnya, dihiasi secara rumit dengan pola dan motif yang mencerminkan identitas budaya serta tingkatan sosial. Busana tradisional Chukchi Menkaku Pikirka, yaitu mantel sebatas lutut yang terbuat dari kulit rusa kutub serta bulu rubah atau serigala. Kaum wanita menggenakan gaun tambahan yang dihiasi manik-manik, sudaman, serta hiasan bulu. Baik pria maupun wanita mengenakan sepatu boot tinggi serta pakaian dalam dari kulit yang sangat penting untuk bertahan di iklim yang dingin. Pola makan suku Chukchi sangat bergantung pada olahan rusa kutub, ikan, serta buah beri liar. Hidangan tradisional mereka yang diolah menggunakan resep rahasia menyajikan cita rasa yang khas serta nilai gizi yang sangat tinggi. Musik dan seni memegang peranan penting dalam kehidupan budaya Chukchi. Tarian, nyanyian, Dan karya seni, mereka sering menceritakan kembali kisah legenda, mengagungkan keindahan alam, serta mengungkapkan rasa bangga atas warisan leluhur.
Kerohanian juga menjadi hal mendasar bagi suku Chukchi yang percaya pada para dewa, roh leluhur, serta penguasa alam. Mereka menjalankan ritual tradisional sebagai bentuk rasa hormat serta untuk memohon keberkahan. Keberuntungan. tangkedamaian, Untuk sarana transportasi, masyarakat Chukchi secara tradisional menggunakan kereta salju anjing, kereta rusa, serta perahu kulit. Saat ini, mereka juga telah memanfaatkan perahu bermotor dan sepeda motor salju. Pembagian peran dalam keluarga tertata dengan sangat jelas. Kaum pria bertugas berburu, menangkap ikan, serta mengumpulkan kayu bakar. Sementara kaum wanita mengurus rumah tangga seperti membersihkan rumah, merawat tenda yarangga, memasak, serta menjahit pakaian. Anak-anak Chukchi era modern menuntut ilmu di sekolah berasrama tingkat dasar dan menengah, melanjutkan pendidikan mereka dengan mempelajari pengetahuan tradisional sekaligus pelajaran umum. Suku Chukchi sangat mahir dalam seni rakyat, terutama seni menggukir pada tulang hewan. Tema-tema tradisional biasanya menggambarkan adegan kehidupan sehari-hari, seperti berburu, menggembala rusa, serta kehidupan liar di semenanjung tersebut. Pekerjaan menggukir hanya dilakukan oleh kaum pria, sedangkan kaum wanita berfokus pada kegiatan menjahit dan menyulam. Suku Chukchi percaya bahwa setiap makhluk, benda langit, sungai, dan hutan memiliki jiwanya sendiri. Cerita rakyat mereka mencakup kisah terbentuknya bumi, bulan, matahari, dan bintang, serta beberapa cerita tentang roh jahat yang mendatangkan penyakit dan kemalangan. Ritual tahunan melibatkan para dukun atau tetua yang berkomunikasi dengan roh serta meramal masa depan. Terdapat pula ritual persembahan pada musim panas dan musim gugur yang masing-masing dijalankan oleh para penggembala rusa dan warga Chukchi di kawasan pesisir. Selama bertahun-tahun, suku Chukchi sangat terkenal atas keahlian luar biasa mereka dalam menggembala rusa kutub. Sebuah tradisi bernilai tinggi yang menggambarkan ikatan mendalam mereka dengan satwa-satwa indah ini. Rusa kutub bukan sekadar hewan ternak, melainkan teman hidup, sumber panggang utama, serta simbol budaya yang sangat kuat. Rusa kutub memegang peranan penting dalam keseharian suku Chukchi. Satwa ini menyediakan sarana transportasi yang sangat dibutuhkan untuk melintasi medan utara yang keras serta menjadi sumber makanan utama. Mereka menghasilkan daging, susu, dan kulit untuk hidangan tradisional yang sangat penting demi bertahan hidup di cuaca dingin. Kulit yang telah diolah dimanfaatkan menjadi pakaian hangat, sedangkan tanduk dan tulangnya diukir menjadi perabot rumah tangga, alat berburu, serta perhiasan, memperlihatkan kreativitas dan keterampilan para perajinnya. Sejak usia muda, anak-anak Chukchi telah belajar cara menggembala, menguasai penggunaan tali lasso, serta memahami tabiat dari setiap rusa kutub. namun, Perubahan iklim serta pengaruh kehidupan modern telah mendorong banyak pemuda Chukchi berpindah ke kawasan perkotaan untuk menuntut ilmu dan bekerja, yang mulai mengancam kelestarian tradisi ini. Untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat Chukchi mulai memadukan teknik modern dengan cara pengembalaan tradisional serta membuka diri pada kegiatan pariwisata untuk membagikan kebudayaan mereka. Langkah ini membantu menjaga warisan leluhur sekaligus meningkatkan kesadaran dunia atas kebiasaan unik menggembala rusa kutub yang mereka miliki. hubungan mereka dengan rusa kutub mewakili identitas budaya suku Chukchi serta keselarasan hidup dengan alam. Menjaga tradisi ini sangat penting untuk merawat warisan sejarah serta mengajarkan generasi mendatang tentang cara hidup yang seimbang dengan alam sekitar. Pernahkah Anda mendengar tentang sistem perhitungan yang menggunakan basis angka 20, bukan 10? Berbeda dengan sistem desimal yang biasa kita gunakan dari angka 0 hingga 9. Sistem hitung suku Chukchi menggunakan basis 20 dengan digit dari 0 hingga 19. Ini bukan sekadar trik matematika yang unik, melainkan hal yang sangat penting dalam keseharian suku Chukchi. Cara berhitung ini terikat erat dengan kebudayaan mereka. Digunakan untuk menghitung jumlah rusa kutub dan ikan, mengukur waktu, serta membagi makanan. Sistem ini juga muncul dalam ritual dan cerita rakyat, menjadikannya bagian yang terus hidup dari warisan mereka. Bayangkan mengelola kawanan rusa kutub dengan mudah dengan mengelompokkannya dalam hitungan 20. Pendekatan praktis ini memastikan setiap hewan terhitung dan terawat dengan baik. Sistem unik yang juga pernah digunakan oleh suku Maya kuno ini memperlihatkan penyesuaian diri suku Chukchi yang sangat cerdas terhadap lingkungan mereka. Jadi, Saat Anda memikirkan tentang angka di lain kesempatan, ingatlah masyarakat Chukchi dan cara berhitung mereka yang luar biasa. Ini merupakan pengingat yang sangat menarik tentang betapa beragam dan cerdasnya kebudayaan manusia. Hal lain yang tidak kalah mengagumkan adalah tradisi pengobatan mereka yang sangat kaya, yang berakar kuat pada kepercayaan akan kekuatan penyembuhan dari alam.
Pengetahuan kuno yang diwariskan secara lisan dan pengalaman praktis ini memanfaatkan dedaunan, tanaman, serta bagian tubuh hewan dari lingkungan mereka yang masih murni untuk meracik obat-obatan yang ampuh. Lumut kerak menjadi obat alami untuk meredakan batuk dan pilek. Sementara buah beri biru digunakan untuk mengatasi masalah diare, sebuah bahan pengobatan yang tidak terduga namun sangat manjur. Dioleskan untuk menyembuhkan luka dan luka bakar. Selain itu, tusuk jarum yang merupakan praktik kuno yang bertahan melintasi zaman juga dimanfaatkan untuk meredakan rasa sakit dan peradangan, di dunia saat ini. di mana banyak orang mulai kembali pada pendekatan kesehatan alami dan menyeluruh. Praktik pengobatan Unikesku. Chukchi semakin mendapatkan pengakuan dan rasa hormat dari dunia internasional. Kepercayaan mereka yang terus bertahan pada pengobatan alami ini memperlihatkan perpaduan harmonis antara tradisi tua dan khasiat yang nyata. Dalam komunitas Chukchi, setiap orang saling bekerja sama. Rasa kesetiakawanan ini sangat penting untuk menjaga identitas budaya mereka yang unik. Terutama di tengah kondisi alam padang tundra yang penuh tantangan. Mereka berburu, menggembala rusa, membangun rumah, serta mempersiapkan kebutuhan musim dingin yang panjang sebagai satu kelompok yang bersatu. Ketika sebuah keluarga mengalami kesusahan, warga desa tidak ragu untuk segera mengulurkan tangan, memberikan bantuan materi maupun dukungan moral. Para tetua memegang peranan yang sangat penting dalam kelompok masyarakat yang erat ini. Mereka mewariskan keahlian bertahan hidup yang utama, bahasa, adat istiadat, serta ritual kepada generasi muda, memastikan tradisi mereka yang kaya tetap bertahan. Hubungan antar generasi ini terlihat jelas dalam ritual berburu yang diyakini membawa keberuntungan dan perlindungan. Ritual-ritual ini berpadu dengan festival meriah, di mana warga suku Chukchi berkumpul untuk bernyanyi dan merayakan bersama. Menjadi bukti atas semangat mereka yang pantang menyerah. Jika Anda menyukai tayangan kali ini, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk berlangganan pada kanal ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Silakan klik pada video yang muncul di layar Anda saat ini. Saya yakin Anda akan menyukai konten tersebut. Tuliskan komentar di bawah mengenai negara mana yang ingin Anda lihat pada tayangan kami berikutnya. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.